Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam Sapaan Tuhan hari ini, Rabu, tanggal 12 Mei tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat ke-8b. Demikian firman-Nya. Tetapi dua orang jujur dikenannya sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu kejujuran. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita perhatikan kehidupan ini, seringkali orang berkata, zaman sekarang ini mana ada orang yang jujur? Kalau mau jujur, mana bisa beruntung? Sehingga banyak orang berkata, jujur adalah awal dari kehancuran. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak ada kata rugi, apalagi sia-sia bila kita hidup jujur. Justru sebaliknya, ada berkat-berkat luar biasa yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang jujur. Tuhan sangat mengasihi saudara-saudara orang yang jujur jalannya. Itulah sebabnya dalam Mazmur 50 ayat ke-23b dikatakan saudara-saudara, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Artinya, Tuhan sangat memperhatikan orang-orang yang hidupnya jujur, dan orang yang jujur pasti berkenan padanya. Saudara yang terkasih, namun tidak bisa dipungkiri, kejujuran seperti barang langka dan teramat mahal harganya buat sekarang ini. Karena tuntunan ekonomi, orang mengorbankan nilai-nilai kejujuran dalam hidupnya. Karena ingin mereguk laba sebesar-besarnya, orang memilih tidak jujur daripada harus berbuat benar. Padahal saudara-saudara, sudah jelas-jelas dikatakan dalam hukum Taurat yang ke-9, jangan berdusta. Saudara yang terkasih, jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang dalam permainan atau mengikuti aturan main yang berlaku. Jujur berarti ya adalah ya dan tidak adalah tidak. Sedangkan lawan dari jujur saudara-saudara adalah dusta ataupun berbohong. Berkata dusta berarti apa yang dikatakan bibir berbeda dengan isi hatinya, alias berkata ya padahal di dalam hatinya berkata tidak. Saudara yang terkasih, dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat ke-37 berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Artinya saudara-saudara, sebagai orang percaya, berkata jujur atau menjadi orang yang jujur adalah harga mutlak. Kalau dalam hati tidak, tetapi yang keluar dari mulut ya, berarti kita sudah bersikap tidak jujur alias berdusta. Alkitab dengan jelas menyatakan saudara-saudara bahwa berdusta adalah sifat dan perbuatan dari iblis. Tidakkah dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 44? Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara yang terkasih, kalau kita tetap saja
suka berdusta ataupun berbohong, berarti kita sedang meneladani iblis dan mengikuti jejaknya. Karena dusta adalah karakter iblis yang adalah bapa dari pendusta. Jujur merupakan sebuah unsur penting yang tercakup di dalam integritas. Dan dengan demikian kejujuran merupakan aspek penting di mata Tuhan untuk kita lakukan sebagai orang yang percaya. Menjunjung tinggi kejujuran sama dengan menjunjung tinggi kebenaran Allah dan menghormati Allah, sebab Allah itu jujur adanya. Kebenaran adalah bagian dari apa yang ada di dalam diri Tuhan. Dan sebagai anak-anak Allah, kita dituntut untuk memiliki moral yang sama seperti yang Allah kehendaki. Melalui sapaan ini saudara-saudara, marilah kita belajar untuk memelihara sikap jujur. Dan jadilah orang-orang yang berintegritas dalam segala aspek kehidupan kita. Olehnya, setiap doa kita pasti akan berkenan di hadapan Tuhan. Dan pasti akan mendapatkan jawaban tepat pada waktunya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur patut kami panjatkan kehadirat-Mu, dikarenakan kebenaran dari firman-Mu telah berkumandang di pagi hari ini melalui media YouTube ini Tuhan, yang mengajak kami pentingnya hidup jujur. Tuhan Yesus, mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu ini melekat di dalam kehidupan kami. Izinkan bertumbuh berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Olehnya setiap para pendengar mampu menjadi saksi-saksi Tuhan. Izinkan juga Tuhan ketika para pendengar berhadapan dengan persoalan dan permasalahan kehidupan, berikan Tuhan jalan keluar. Ketika mereka lemah, berikan kekuatan. Ketika mereka sakit, mari Engkau berikan Tuhan kesembuhan. Hamba percaya tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Izinkan bagi setiap pendengar yang belum mempunyai pekerjaan, nyatakan Tuhan di dalam hidup mereka kuasa-Mu sehingga mereka beroleh ke pekerjaan. Yang belum mempunyai momongan, mari Engkau berikan momongan Tuhan Yesus. Hanya kepadamu hamba memohon dan mengharap. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, hidup kami, hidup setiap para pendengar selalu dikuasai sikap jujur dan penuh integritas di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.